Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati dari SMA Negeri 1 Jatiroto. Pada kali ini, saya akan membahas materi biologi kelas 12, yaitu fotosintesis khususnya reaksi terang. Baik, kenapa sih saat siang hari kita berada di bawah pohon itu terasa sejuk? Nah, ini adalah salah satu peran dari proses fotosintesis yang mana menghasilkan oksigen, sehingga membuat udara di bawah pohon itu terasa sejuk sekali. Baik, jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa fotosintesis pada organisme, menjelaskan tahapan reaksi terang, fotofosforilasi non-siklik maupun yang siklik. Apa sih fotosintesis itu? Jadi, fotosintesis itu adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nah, siapa saja sih yang bisa melakukan fotosintesis? Jadi, yang bisa melakukan fotosintesis itu adalah organisme yang mempunyai pigmen fotosintetik atau sering kita sebut sebagai klorofil. Nah, salah satunya adalah pasti tumbuhan hijau, kemudian alga, baik multiseluler maupun uniseluler, dan sebagian bakteri yang punya pigmen fotosintetik. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis itu ada air, klorofil, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Untuk tempat terjadinya fotosintesis itu terjadi di bagian organela yang sering kita sebut sebagai kloroplas. Nah, bagian kloroplas bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu dia memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Di dalamnya ada cairan yang kita sebut sebagai stroma, dan juga ada yang berwarna hijau-hijau ini adalah tilakoid. Nah, jadi tumpukan dari tilakoid ini akan membentuk namanya granum. Selanjutnya, bagian yang tak kalah penting yang di dalam kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis itu adalah fotosistem. Nah, fotosistem itu adalah kompleks yang terdiri dari klorofil A dan juga klorofil B di membran tilakoid. Jenis dari fotosistem ada fotosistem 1, yaitu pusat reaksinya 700 nanometer, fotosistem 2, yaitu pusat reaksinya 680. Struktur dari fotosistem bisa kita lihat pada gambar di samping. Jadi fotosistem itu tersusun dari sebagian besar adalah protein, yang mana di dalamnya ada klorofil antena maupun klorofil yang ada di pusat reaksi. Selanjutnya, mengenai tahapan fotosintesis, jadi tahapan fotosintesis itu dari dua, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Pada kali ini saya akan membahas untuk yang reaksi terang. Nah, reaksi terang ini terjadi saat ada cahaya. Untuk tempatnya adalah di membran tilakoid atau kita sebut sebagai granum, tumpukannya yang banyak dan atau grana. Pada reaksi terang ini melibatkan cahaya, klorofil dan juga air. Dalam prosesnya ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah aktivasi klorofil, yang kedua adalah fotolisis air, dan yang ketiga adalah proses fotofosforilasi, yaitu non-siklik dan juga siklik. Nah, yang pertama kita lihat untuk fotofosforilasi non-siklik. Pertama, cahaya atau foton ditangkap oleh klorofil pada fotosistem 2. Jadi ini adalah fotosistem 2. Kemudian di pusat fotosistem ini, elektron di klorofil pusat reaksi itu mengalami eksitasi dan akan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, pada saat terjadi kekosongan elektron ini, maka terjadilah namanya fotolisis atau pemecahan air. Nah, jadi air di sini dipecah, H2O, dipecah menjadi H+ dan juga O-. Nah, karena proses ini berulang terus-menerus, sehingga terbentuklah gas oksigen yang kita manfaatkan ya, jadi yang membuat udara itu terasa sejuk. Selanjutnya, elektron dari akseptor primer ini tadi menuju ke plastoquinon. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom dan juga plastosianin. Nah, pada saat melewati ini tadi, elektron, di sini terbentuk ATP. Jadi energinya digunakan sebagian untuk pembentukan ATP. Selanjutnya, di fotosistem 1, ini adalah fotosistem 1, sama foton diserap oleh klorofil, nah di pusat reaksi, sehingga elektronnya juga akan tereksitasi. Nah, ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian dari akseptor primer, elektron ditangkap oleh ferredoksin. Setelah dari ferredoksin, kemudian di NADP reduktase. Nah, di sini sudah ada NADP plus H plus elektron, sehingga membentuk NADPH. Jadi, bisa kita peroleh kesimpulannya
bahwa hasil dari fotofosforilasi non-siklik adalah NADPH, ATP, dan juga O2 atau oksigen. Kemudian, selanjutnya adalah fotofosforilasi siklik. Nah, fotofosforilasi siklik ini tidak terjadi secara terus-menerus, jadi dia akan terjadi ketika tumbuhan itu membutuhkan ATP lebih banyak. Nah, prosesnya hanya melibatkan fotosistem 1. Nah, dari fotosistem 1 ini prosesnya hampir sama, jadi foton akan diserap oleh klorofil, sehingga elektron klorofil ini akan tereksitasi, ditangkap oleh akseptor primer. Akseptor primer, elektron meneruskan ke ferredoxin. Kemudian elektron akan dibawa oleh kompleks sitokrom, selanjutnya dibawa oleh plastosianin. Nah, pada saat melalui kompleks sitokrom ini, di sini energinya sebagian digunakan untuk pembentukan ATP. Nah, ini ada kaitannya dengan proses transport elektron. Kemudian elektron akan kembali di sini, sehingga dapat kita peroleh kesimpulan bahwa proses fotofosforilasi siklik ini hanya menghasilkan ATP saja. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai proses reaksi terang fotofosforilasi siklik maupun non-siklik. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.